Sultan the President, Misteri Pena Berkepala Naga Emas. Penulis Indra Adil. Bab 26. Sungguh? Iya, jawab Darmawan. Kenapa? Karena Yesus disunat. Kamu tidak berbohong. Mau lihat? Au, kamu jahat. Kan kamu tidak percaya. Satu-satunya cara untuk meyakini ya dilihat dong. Andam mencubit pipi Darmawan sampai memerah. Oh, kamu jahat beneran ini. Rasain kamu, corok. Tapi kamu nggak bohong kan? Susul Andam yang sesungguhnya masih penasaran. Benar-benar ingin tahu. Ingin lihat kan? Jawab Mawan nakal. Andam mendekatkan tangannya kembali ke wajah Mawan dan siaga mencubit lebih keras lagi sambil melototkan matanya. Mawan menghindar sambil tertawa. Oke, aku bersumpah tidak berbohong. Andam tampak senang karena ia kini percaya pada pernyataan Darmawan. Bukan karena Darmawan berani dilihat sunatannya untuk membuktikan hal itu, tetapi karena Darmawan tak pernah berbohong untuk pertanyaan yang diulang. Semakin banyak pertanyaan diulang dengan jawaban yang sama, semakin meyakinkan bahwa Darmawan tidak bohong. Sesederhana itu. Tapi kenapa orang Nasrani tidak diwajibkan sunat? Kan Yesus disunat. Dan setahuku, Yesus melakukan itu karena mentaati janji Ibrahim kepada Tuhan Allah yang mewajibkan semua keturunannya untuk disunat sesuai perintah Tuhan Allah di dalam perjanjian lama. Aku tidak tahu. Kenapa kamu mau disunat? Karena aku yakin yang dilakukan Yesus pasti baik. Tapi kenapa orang Nasrani tidak mau disunat? Padahal itu baik. Sementara yang aku tahu, pengikut Yahudi pun mewajibkan sunat. Aku tidak tahu, mungkin mereka punya alasan sendiri-sendiri. Mereka berdua terdiam. Tiba-tiba Darmawan teringat sesuatu. Ternyata kamu benar ya. Apanya yang benar? Bahwa Yahudi, Nasrani, dan Islam berasal dari Tuhan yang sama. Kenapa kamu jadi percaya? Ya, setelah aku tahu Yesus disunat dan ada di dalam Bible, aku mulai mempercayai. Kan sudah aku bilang bahwa Tuhannya Isa, Tuhannya Musa, dan Tuhannya Muhammad adalah Tuhannya moyang mereka semua. Ismail dan Ishak. Ismail dan Ishak adalah dua putra Ibrahim, bapak para nabi. Tuhan mereka semua adalah Tuhannya Ibrahim. Tuhannya kakek moyang mereka. Artinya, Tuhan mereka adalah Tuhan yang sama, Tuhan Allah. Ya, aku ingat. Tetapi baru kali ini aku mulai mempercayai hal itu. Setelah kamu disunat. Ya, bisa dibilang begitu. Dan karena itu pula aku mulai membaca Bible. Oh, keren. Dan sekali lagi kamu benar, Yakub, bapak bangsa Israel, adalah cucu Ibrahim dari Ishak. Kamu temukan di Bible. Iya, aku temukan di Al-Quran. Ya, aku tahu. Tahu dari mana? Dari siapa? Dari Al-Quran. Apa? Kamu juga baca Al-Quran? Darmawan mengangguk sambil tersenyum senang, melihat Andam terperangah takjub. Andam menggeleng-gelengkan kepalanya. Sungguh, ia tak percaya pada ucapan Darmawan beberapa waktu lalu yang dianggapnya basa-basi saat mengatakan akan membaca Al-Quran. Tetapi Mawan tersenyum dan menggoyang-goyangkan jari telunjuk tangan kanannya di hadapan wajah Andam, sambil menggoda Andam dengan mengutip iklan rokok yang pernah terkenal. Bukan basa-basi. Betul kan aku? Betul apa? Bukan basa-basi. Andam tertawa sambil mencubit mesra tangan Darmawan. Darmawan senang. Harus akui, kamu hebat. Ya iyalah, memang Andam mau pada orang yang tidak hebat. Andam kembali mencubit tangan Darmawan sambil tersenyum senang. Dasar kamu. Darmawan pun sudah tentu juga senang banget karena berhasil menggoda Andam. Kamu pasti cuma baca terjemahannya. Iyalah, itu pun sudah bikin aku mumet. Kenapa mumet? Mumet lah, kitabnya tebal amat. Kamu kalah jauh dibandingkan anak-anak muslim. Darmawan terdiam untuk beberapa saat. Kamu bersungguh-sungguh? Iya. Aku kalah jauh dibandingkan anak-anak muslim? Iya, dalam hal penguasaan Al-Quran. Saya kira tak berbeda dengan penguasaan Alkitab oleh anak-anak Nasrani atau penguasaan Taurat oleh anak-anak Yahudi. Berapa hebatnya sih kemampuan anak-anak muslim menguasai Al-Quran? Ya, setidaknya berjuta anak muslim di dunia hafal Al-Quran. Berjuta? Hafal Al-Quran? Iya, hafal membaca Al-Quran dalam bahasa Arabnya dan insya Allah setelah dewasa biasanya juga hafal artinya. Al-Quran setebal itu dihafal oleh anak-anak muslim? Iya,
Ada 6.236 ayat di dalam Al-Quran yang mampu dihafal oleh jutaan anak-anak muslim di seluruh dunia. Di Pakistan, hampir dalam setiap rumah tangga muslim setidaknya ada satu anak yang hafal Al-Quran, karena hal itu dianggap sebagai simbol status sosial yang tinggi. Catatan tahun 2014 ada 7 juta lebih penduduk Pakistan dewasa dan anak-anak hafal Al-Quran. Di negeri kita ini saja pada tahun yang sama tercatat 30.000 lebih penghafal Al-Quran. Secara jumlah masih lebih baik dibandingkan Saudi yang hanya memiliki 6.000 orang penghafal Al-Quran. Tapi kini dipastikan penghafal Al-Quran di negeri kita sudah jauh bertambah. Karena di setiap kota-kota besar di Indonesia, sekolah-sekolah tahfiz Quran setiap tahun terus bermunculan bagai jamur di musim hujan. Negara terbanyak penghafal Al-Quran di dunia pada tahun 2014 adalah Mesir, yaitu 12,3 juta penduduk. Padahal penduduk Mesir hanya sekitar 67 jutaan. Mohon terpesona. Masih ingatkah pada Musa, penghafal Al-Quran cilik dari Indonesia, berumur 5 tahun 5 bulan yang mengemparkan dunia maya internasional karena mampu menghafal Al-Quran sebanyak 30 juz. Ia diundang Saudi untuk ikut kejuaraan tahfiz dunia dengan pengikut 25 orang dewasa, dan ia berhasil menjadi juara peringkat 12. Oh, Jesus, ucap Darmawan. Bagaimana mereka bisa menghafalnya? Andam berusaha menerangkan. Ada berbagai macam metode penghafalan Al-Quran. Setiap sekolah punya metode sendiri-sendiri. Bisa berbeda, bisa sama. Bahkan kini muncul dari guru-guru pengajar Al-Quran metode-metode yang semakin canggih, sehingga murid-murid tahfiz Quran semakin cepat bisa menghafal. Tapi semua itu tidak lepas dari skenario besar Allah dalam memenuhi janjinya terhadap umat Islam, bahwa Ia, Allah sendiri, yang akan memelihara kemurnian Al-Quran sampai akhir zaman. Janji itu tertera di dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat ke-9 dan beberapa ayat lain dalam berbagai surat. Jadi jangan pernah bermimpi ada pihak yang bisa mengubah-ubah isi Al-Quran. Perubahan satu ayat bahkan satu huruf saja sudah akan ketahuan oleh jutaan penghafal Al-Quran di seluruh dunia. Belum lagi adanya mushaf asli Al-Quran pertama yang dibuat oleh Khalifah Utsman bin Affan sejak Al-Quran selesai dibukukan di tahun-tahun pemerintahannya. Dari 7 mushaf yang pernah ada, 2 dari mushaf itu masih tersimpan aman, 1 di Tashkent, Uzbekistan, dan 1 lagi di Museum Topkapi, Istanbul, Turki. Wow, keren amat. Dan setiap penerjemahan Al-Quran ke bahasa apapun wajib menyertakan tulisan di mushaf tersebut yang akan menjadi kontrol terhadap isi penerjemahan agar tidak menyimpang artinya. Wow, asli keren. Tak habisnya Mawan memuji. Ia betul-betul kagum terhadap cara umat Islam memelihara keotentikan kitab sucinya. Ya, Quran kami memang keren banget. Tak lekang kena panas, tak lapuk kena hujan. Seluruh isinya terpelihara persis sebagaimana 1400 tahun silam, saat ayat-ayatnya diturunkan Allah melalui Jibril kepada Muhammad. Tidak ada kesepakatan yang merubahnya walau untuk 1 ayat pun. Meski ada usaha-usaha untuk memalsukan, hampir dalam setiap era kekuasaan dunia yang silih berganti, Al-Quran tetap bertahan dengan keotentikan dan kekhususannya. Darmawan menggeleng-gelengkan kepala karena kagum, benar-benar kagum. 14 abad dan tak berubah. Tak masuk akal rasanya. Bagi Allah tak ada yang tak masuk akal, ucap Andam. Darmawan terpesona bercampur kagum dengan bunyi komentar Andam. Maksudmu? Kan sudah kukatakan, Allah sendiri yang menjamin akan memelihara Al-Quran sampai akhir zaman, dan kata-kata itu tertera di dalam Al-Quran. Darmawan ingat kata-kata itu. Mau tahu lagi hal yang membuat kamu pasti terbengong-bengong? Apa itu? Sergah Mawan. Umat Islam menunggu Mesias yang sama dengan umat Katolik. Wow, pasti kamu berkelakar. Maksudmu? Ya nggak mungkin lah. Kenapa nggak mungkin? Berarti umat Islam beriman kepada Yesus. Kepada Isa Al-Masih iya beriman. Tapi kepada Yesus ya enggak lah. Loh, kok beda? Memang beda, umat Islam beriman kepada Isa Al-Masih, bahkan wajib hukumnya bagi umat Islam, tapi tidak kepada Yesus. Kenapa berbeda? Isa adalah nabi, sebagaimana Muhammad, Musa, Ibrahim, dan nabi-nabi yang lain. Wajib hukumnya bagi umat Islam mengimani. Tetapi Yesus menurut kalian adalah Tuhan. Bagi umat Islam justru haram mengakui Yesus sebagai Tuhan. Tapi kenapa umat Islam menunggu Yesus sebagai Mesias akhir zaman? Maaf, bukan Yesus, tapi Isa. Oke lah, tapi kenapa? Karena Isa lah yang akan membunuh Dajjal menjelang hari kiamat. Wow, super keren. Iya betul, tak ada perselisihan tentang hal ini bagi ulama-ulama Islam. Semua ulama sepakat. Jadi Isa menurut Islam masih hidup. Persis. Darmawan terpukau dengan jawaban itu. Untuk hal ini pun tak ada perselisihan bagi ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sambung Andam. Yesus Kristus masih hidup. Sungguh masih banyak tentang Islam yang tak diketahui, pikir Mawan. Tapi itu semua terjadi di saat-saat manisnya hubungan mereka. Sejak diskusi spektakuler antara mereka sebelumnya, yang terjadi sebenarnya diskusi spektakuler tentang alam semesta, tentang antara Adam dengan seorang teman sekuliah yang mengakui tak beragama.
Darmawan kebetulan berada di antara mereka, turut mendengarkan diskusi. Itulah yang membuat Darmawan mulai terpesona terhadap Andam, yang bukan saja cantik mirip gadis-gadis Palestina, tetapi juga cerdas mirip gadis-gadis Amerika. Bab 27. Begitulah menurut keyakinan ayahku sebagai seorang Buddhis, cetus Darmawan. Saat itu mereka selesai menjalani studi banding di Universitas Islam Bandung yang telah memiliki jurusan psikologi Islam. Sepulang dari Unisba, mereka rombongan semester 3 Fakultas Psikologi UI berwisata dulu ke Gunung Tangkuban Perahu, Lembang. Setelah mendengar dongeng tentang legenda Tangkuban Perahu atau legenda Sang Kuryang dari pemandu wisata, rombongan diizinkan mencari objek wisata sendiri-sendiri atau berkelompok asal berkumpul kembali di tempat yang sama atau 1,5 jam kemudian. Andam, Darmawan, dan seorang teman mereka, Sunyoto, seorang yang dikenal cerdas, memisahkan diri untuk melihat ke kawah Tangkuban Perahu yang memang sering bikin penasaran pengunjung. Setelah menyaksikan keindahan kawah yang menyimpan kengerian bagi yang mengerti bahayanya sebuah kawah Gunung Merapi, mereka bertiga beristirahat di tempat peristirahatan sederhana yang memang cukup memadai jumlahnya dan cukup menghibur pemandangannya. Sunyoto mulai lagi diskusi atau lebih tepat disebut perdebatan yang memang harus diakui cukup berbobot bila kita berdebat dengannya. Sunyoto memang cerdas ketimbang teman-teman seangkatan Andam lainnya, dan karena itu ia beralasan ia boleh sombong. Ia juga lebih suka berkumpul dengan Andam dan Darmawan yang dianggapnya selevel. Teman-teman lainnya dianggap penggembira saja bila ia berdebat dengan Andam maupun Darmawan. Sementara Andam dan Darmawan tidak pernah memilih-milih teman. Tetapi mereka berdua selalu dikuntit Sunyoto hampir dalam setiap situasi. Sialnya, bila mereka berkumpul dengan teman-teman lain, Sunyoto hampir selalu menggunakan kesempatan itu untuk berdebat, yang kadang materinya juga hal-hal tidak banyak yang tak perlu diperdebatkan. Kalau sudah demikian, biasanya teman-teman lainnya menyingkir dari mereka bertiga karena Sunyoto akan selalu menafikan pendapat selain dari Andam dan Darmawan. Padahal ada pendapat teman lain yang sebenarnya juga berbobot dan bahkan pernah terbukti pendapat teman yang diabaikan Sunyoto lah yang benar. Meski demikian, Sunyoto tetap menutup hati terhadap pendapat teman lainnya. Kalau saat mereka berkumpul dan Sunyoto memulai pembicaraan tentang sebuah topik, maka teman-teman lain biasanya menyingkir atau membubarkan diri karena tidak mau berdebat dengan Sunyoto yang kerap komentarnya membuat merah telinga lawan bicaranya. Kalau teman-teman lain sudah menyingkirkan diri, Sunyoto akan mematerikan bahwa, "Tuh, benar kan kataku? Mereka sudah minder kalau kita mau diskusi sesuatu. Itu kan tanda mereka merasa tak mampu berdebat dengan kita." Andam dan Darmawan biasanya hanya saling tersenyum dibarengi kesinisan dalam hati masing-masing. Nah, ayahmu benar. Buddha sejatinya adalah penganut ateisme paling awal menurutku. Jauh sebelum Mark lahir, ia telah mentasbihkan Tuhan itu tidak ada. Kenapa kau tak ikut agama ayahmu saja, Wan? Kenapa kamu ikut agama ibumu yang penuh cerita dongeng? Kau sama saja dengan Andam yang cerdas ini, yang memilih Islam yang penuh kegelapan. Persis seperti Mark bilang, agama itu candu. Dengan menyandangnya sama dengan membawa beban kegelapan. Peler terus, persis seperti menghisap candu. Kau sendiri kan Islam, balas Darmawan. Buatku Islam cuma KTP. Karena kita diwajibkan mengisi kolom agama di KTP. Kalau boleh diisi ateis, ya aku akan tulis ateis dalam kolom agama di KTP-ku. Sanggah Sunyoto dengan kesombongan yang tak disembunyikan. Bukan seperti putri kita ini, cantik-cantik, wajahnya ditutupi jilbab. Cuma tampak wajah sedikit saja, malah rambutnya yang pasti juga indah nggak tampak sama sekali. Kebodohan apa lagi yang lebih dari hal itu? Lanjutnya sambil menengok ke arah Andam. Andam hanya tersenyum lalu bertanya kepada Sunyoto. Katamu tubuhmu atletis, lebih keren dari Darmawan. Malah kadang kau sombongkan kejantananmu. Kenapa kau tak pakai celana saja? Darmawan tertawa spontan tanpa ditahan. Sunyoto gelagapan. Ya, pakaian kan sudah memasyarakat, sudah ada sejak manusia beradab. Nah itu, kau sudah bantah setir statement kau tentang jilbab yang jelas beradab. Sunyoto terdiam. Sementara Darmawan sudah mulai tertarik pada Andam yang pandai mengendalikan diri dan membalas ejekan telak tetapi berkelas. Ia tak menyangka Andam bukan saja pintar dalam mata pelajaran yang diikuti mereka, tetapi juga di dalam pengetahuan umum yang kadang terasa baru oleh Darmawan. Bahkan jawaban-jawaban ataupun pendapat-pendapatnya menyiratkan kecerdasan yang tidak biasa. Darmawan terpesona. Kalau di awal perkenalan mereka ia terpesona oleh wajahnya, kini ia terpesona oleh pikiran-pikirannya. Sementara Sunyoto mulai mencari-cari cara meloloskan diri dari kecerdasan konyolnya. Ayahmu tak salah, maksudku ajaran falsafah Buddha itu lebih rasional. Alam ini sudah ada seperti apa adanya, tidak berawal dan tidak berakhir.
Jadi tak ada itu Tuhan pencipta semesta alam. Lanjut Sunyoto mencoba mengembalikan topik karena di topik yang baru diciptakan sendiri, ia merasa terpojok. Berarti alam beraktivitas dengan memanage dirinya sendiri ya? Tanya Andam. Iya, alam memang pintar. Ia mampu mengatur dirinya sendiri menurut aturan yang telah ada sebelumnya. Seperti bumi berputar mengelilingi matahari, bulan berputar mengelilingi bumi, dan bumi berputar pada porosnya. Aturannya itu dari mana? Ya, sudah ada sebelumnya. Alam ini tinggal mengikuti saja. Kamu hidup berdasarkan aturan apa? Tanya Andam. Berdasarkan undang-undang yang ada di negara kita. Siapa yang buat? Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Aturan alam siapa yang buat? Sudah ada dari sebelumnya, entah berjuta bahkan bermiliar tahun sebelumnya. Siapa yang buat? Ya, mana kita tahu, kan sudah berjuta atau bermiliar tahun. Jadi kau tak tahu jawabannya. Memangnya kau punya? Paling kau sebut Tuhan. Kalau coba begitu ya aku juga bisa sebut iblis misalnya. Jadi menurutmu iblis? Bukan begitu, maksudku itu cuma jawaban asal comot, jawaban khayal. Kau berkhayal ada Tuhan, persis seperti seorang penghisap candu berkhayal seperti yang dikatakan Mark. Oke, kita terima statement Mark itu. Tapi yang pasti, aku punya jawaban, kau tidak. Sunyoto terdiam, Darmawan terheran. Andam memang mengesankan dan tampaknya Andam ingin menghajar Sunyoto saat itu tanpa jeda. Kau bilang tadi bumi berputar pada porosnya. Ya, memang. Kenapa? Siapa yang memutar? Ya, berputar begitu saja. Dari mana energi perputarannya? Bumi sudah memiliki energi itu sejak miliaran tahun yang lalu. Dari mana? Ya sudah ada, begitu saja. Andam tidak melanjutkan pertanyaannya. Hukum kekekalan energi menyatakan energi tidak mungkin hilang, tetapi berubah bentuk. Betulkah? Ya, betul. Itu menunjukkan bahwa setiap gejala alam bisa dijelaskan secara rasional. Energi BBM pada mesin apapun diubah menjadi energi daya dorong atau daya tarik yang menggerakkan mesin, sehingga pada mobil dan motor misalnya, membuatnya berlari kencang. Sebagian energinya bertransformasi ke energi panas pada mesin dan menjadi asap yang keluar melalui knalpot. Begitu seterusnya. Ternyata kau menguasai ilmu alam dan fisika juga ya, sindir Sunyoto pada Andam. Darmawan asyik mendengarkan sambil menunggu reaksi Andam yang semakin dikaguminya. Lalu, energi putar bumi mengeluarkan panas tidak? Ya pasti, karena tak ada pemanfaatan energi yang memiliki efisiensi sampai 100%. Kenapa bumi setelah bermiliar tahun tidak semakin panas? Sunyoto terdiam sejenak. Mungkin perputaran bumi karena alamiah mempunyai koefisien panas yang super kecil sehingga pertambahan panasnya bisa terabaikan. Meskipun sudah bermiliar tahun. Sunyoto diam lagi, lalu bereaksi. Ya, bisa saja atau bisa juga karena proses alamiah bumi memanfaatkan energinya sampai 100%. Darmawan tersenyum karena baru saja Sunyoto mengatakan bahwa tidak ada pemakaian energi yang memiliki efisiensi 100%. Kini statementnya sudah berubah. Darmawan melihat Andam juga tersenyum sinis. Pasti Andam ingat pernyataan Sunyoto yang bertolak belakang itu. Tapi kali ini Andam memukul tanpa ampun. Dari mana bumi mendapatkan energi? Sudah dikandung sejak awal di dalam perut bumi. Tidak habis-habis. Ya, bisa saja. Tidak ada yang mensuplai. Ya, bisa saja. Berarti bisa saja tidak bisa. Sunyoto terperangah. Maksudnya bisa saja ada yang mensuplai. Bukankah hukum kekekalan energi mengatakan begitu? Bila sumber energi habis terpakai, maka harus ada input energi dari luar agar mesin tetap hidup. Bila mesin kehabisan BBM, ya harusnya ditambah BBM agar mesin tetap hidup. Untuk mempertahankan hidup, kita saja pun harus begitu. Kalau kita berhenti makan dan minum, berhenti pula lah detak jantung kita. Atau ada penjelasan lain? Lama Sunyoto terdiam. Mungkin memang ada suplai energi terus-menerus ke bumi. Suplai energi dari mana? Dari dirinya sendiri. Oh, keren. Jadi bumi punya kehendak sendiri, punya kehendak berputar sendiri, punya kehendak menyiapkan energinya sendiri, mensuplai energi sendiri, memutari matahari sendiri bersama planet lain dan lain sebagainya. Maksud saya, kalau bumi memang memutari matahari di atas kehendak sendiri, bagaimana bila bumi tiba-tiba ingin berputar terbalik? Maksudnya, iya, berputar kebalikan dari putaran yang dilakukannya saat ini. Sunyoto terdiam lagi, tapi cepat menjawab. Ya bisa saja. Kenapa selama bermiliar tahun tidak pernah terjadi? Ya, agak lama dia terdiam. Ya, tanya pada bumi dong.
Maksudnya kata bisa menjawab. Oke, kita tinggalkan bumi. Kalau kita berpegang pada asumsi-asumsi dasar yang kau buat, maka artinya matahari yang mengeluarkan cahaya atas usaha sendiri, mensuplai energi cahaya atas kehendak sendiri, dan lain sebagainya. Pasti kau juga akan suruh aku tanya pada matahari bila aku tanya, kenapa matahari tidak melakukan mogok bersinar untuk 1 hari saja? Sunyoto kembali terdiam. Pikirannya mengembara ke planet-planet lain dan bahkan ke galaksi lain yang selama bermiliar tahun berputar konsisten dan seirama. Begitu kata sains. Kata yang oleh para ilmuwan dianggap sebagai Tuhan, padahal mereka menyatakan sendiri Tuhan tidak ada. Sementara mereka menjadikan sains sebagai Tuhannya. Pikiran Sunyoto mengembara bagaimana kalau setiap planet punya kehendak sendiri. Keringat dingin mulai terasa di dahinya. Padahal pada orang lain biasanya keringat dingin mulai terasa di kuduk, tapi bagi Sunyoto ternyata di dahi. Kenapa berhenti? Ya, nanti saja kita lanjutkan lagi. Itu, lihat betapa indahnya pantulan matahari yang akan terbenam yang salib-menyalip di antara dedaunan itu. Potongnya untuk mengalihkan perhatian. Darmawan tersenyum menyaksikan keterpojokan Sunyoto menjawab pertanyaan-pertanyaan Andam yang Mbak Mitra liur. Sejak itulah Darmawan mematri dalam hatinya, inilah jodohku dan aku harus mendapatkan cintanya. Bab 28. Darmawan memang berhasil mendapatkan cinta Andam, tetapi jodoh? Tidak salah kalau pepatah menyatakan jodoh di tangan Tuhan. Saat ini ia sedang mempertaruhkan segalanya untuk bisa berjodoh dengan Andam. Tetapi semakin ia berkeras, Andam terasa semakin jauh. Darmawan kembali tercenung. Andam kemudian meraih tangan Darmawan sambil berkata lembut, "Mawan sayang, menurut ajaran kami, lahir jodoh dan mati adalah ketentuan Allah. Bila kita berjodoh, yakinlah." Andam berhenti sejenak sambil memandang dengan sinar mata lembut dan menggenggam keras tangan Mawan. Yakinlah, bila hal itu sudah tersurat di buku Allah, kita pasti akan berjodoh. Darmawan memandang kembali ke mata Andam yang bening, menyorotkan kemesraan yang menyejukkan dan menumbuhkan secuil harapan di tengah hantaman deburan ombak yang menerpanya. Tapi hanya secuil, meskipun itu tetap sebuah harapan. Di hadapan Andamku, Andam, buluh perinduku, bunga penghuni hatiku, penghibur terdalam nuraniku. Aku mohon maaf beribu maaf bila menyerah pada terpaan angin yang kuanggap badai, menyerah pada lembutnya tanganmu yang membelai. Keduanya tak mungkin bertemu dalam satu peraduan padu, lebih mungkin berpadu dalam perselingkuhan semu. Aku menyerah pada takdir yang menurutmu belum berakhir, tapi aku pilih menyingkir, mencari penghibur hati yang kafir. Andam pelita hati, gurindam penyejuk nurani. Meski aku kini pergi meninggalkan kamu sendiri, bukan berarti kita tak bertemu lagi. Persis seperti katamu sendiri, takdir bukan berarti mati. Maaf, beribu maaf kasihku, sampaikan pula maafku kepada kedua orang tuamu yang telah menerima hati dan jiwaku, tapi tidak terhadap imanku. Salam Andam. Assalamualaikum Darmawan. Tak terkira pedihnya hati Andam menerima surat terakhir Darmawan yang dikirim melalui pos. Andam tak menyangka Darmawan menyerah dengan mudah. Setidaknya Darmawan merasa kalah. Menurut Andam, meski kalah, Darmawan tak perlu hijrah. Masih ada opsi bersahabat. Andam mengurung diri berhari-hari di dalam kamarnya. Keluar kamar hanya bila lapar. Andam sholat, tidur, bangun malam, tahajud, bahkan kadang makan pun semua dilakukan di dalam kamarnya. Total 3 hari ia hampir tak pernah keluar kamar dan mengajar. Air matanya hampir kering dikuras kesedihan. Bersyukur ia punya iman. Seandainya tidak, mungkin ia telah dimakamkan di tengah kekafiran akibat keputusasaan. Terima kasih Tuhan, ucapnya dalam kesedihan. Kau beri aku kekuatan iman yang menenteramkan meski berbalut penderitaan. Terima kasih Tuhan semesta alam. Berkali-kali ia membaca surat terakhir Darmawan. Darmawan yang hilang bak di telan awan. Darmawan telah mengundurkan diri dari UI, baik dari program doktornya maupun dari status dosennya. Sebagai pengajar terpuji yang penuh pekerti, favorit mahasiswa, terutama putri. Anda mengerti, meski selama ini Darmawan selalu dikelilingi mahasiswi-mahasiswi cantik bestari, Anda tetap memaklumi. Kini dosen favorit itu tak pernah muncul lagi. Anda pun tak pernah mendapat berita tentang Darmawan. Kemana ia pergi dan atas alasan apa? Anda tahu atas alasan apa, tetapi Anda tak tahu menggunakan alasan apa Darmawan mengundurkan diri sebagai pengajar di psikologi UI.
UI seakan berduka, 3 hari ketidakhadiran Andam dan Dermawan di kampus ternyata cukup membuat awan mendung bersenandung menyambut gayung. Betul-betul mendung, 3 hari itu bergelayut di atas bumi UI, tepatnya di Depok. Mendung dengan hujan berkualitas sedang, kadang gerimis menaungi kampus UI. Betapa tidak, mendung luar dalam bagi kampus UI. Darmawan dan Andam adalah 2 dosen teladan tingkat nasional untuk tahun ini. Belum pernah ada kejadian dosen teladan tingkat nasional berkumpul di satu kampus, bahkan pada fakultas yang sama. Dosen teladan pria yang tampan dengan dosen teladan wanita yang cantik. Dan bukan rahasia, mereka pasangan kekasih ideal dari 2 ras dan 2 agama besar. Bagaikan Romeo dan Juliet. Sungguh mengesankan, 2 dosen cerdas yang mampu mengajar dengan cara sederhana. Tetapi pelajarannya melekat di kepala mahasiswa, luar biasa. Kini pasangan ideal itu sirna.